sampai yang ke-17. 1, 2, dan 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari Sungai Yordan ke dunia yang gentar. Kita bangsa Indonesia kalau bicara gentar, maka kita harus tak gentar. Bukan hanya tak gentar, tapi tambah maju. Mari kita nyanyikan "Maju Tak Gentar". Saudara, kita berdiri. Silakan duduk. Itulah kita harus maju tak gentar. Walaupun yang gentar dunia, ya kan? Dunia yang gentar. Kita nggak boleh gentar. Karena kita sudah dibaptis. Jadi orang-orang yang sudah dibaptis digambarkan orang-orang yang tak gentar. Maka pagi ini ditetapkan oleh sinode bahwa tahun liturgi, bukan hanya sinode tapi gereja-gereja internasional, saat ini tahun liturgi kita mengingat bagaimana ketika Yesus menerima baptisan yang maju tak gentar. Yang pertama tadi Yesaya. Yesaya menggambarkan seorang hamba Tuhan yang bisa melakukan apa saja dan siap memberikan mata yang sembuh dari kebutaan. Tapi kalau dikaitkan baptisan, hamba Tuhan itu siap merendahkan diri untuk dibaptis. Walaupun Yohanes mengatakan, harusnya aku yang dibaptis. Tetapi biarlah, karena aku ini hamba Tuhan. Jadi maju tak gentar salah satu yang harus dibereskan ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri.
Walaupun berat, yang paling berat adalah merendahkan diri. Seorang ketua, seorang jenderal kok suruh menyapu lantai. Kalau memang nggak ada orang lain dan lantai itu harus disapu, banyak orang gengsi, merasa dirinya tidak layak. Kegengsian itu juga dikatakan oleh seorang pembawa acara, maaf kalau kursi kami, tempat kami tidak sesuai dengan derajat pangkat Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu? Itulah fakta dunia yang gentar, yang sangat melihat hanya dari status sosial, status ekonomi. Ketika berganti, karena keadaan harus berganti, nggak siap. Apalagi untuk merendahkan diri. Tapi itulah hamba Tuhan. Itulah baptisan. Itu Yesaya mengingatkan kita akan ketaatan hamba Tuhan. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Mazmur. Bagaimana Mazmur bicara tentang baptisan, roh Tuhan ada di atas air. Bahkan dikatakan juga oleh Mazmur tadi, bagaimana Allah itu ada di atas air bah. Maka kekuatan air itu dipakai untuk menguatkan kita supaya kita maju tak gentar. Dan dua hal ini juga perlu dikontrol. Ketika kita sudah merasa tak gentar, ketika kita sudah merasa pede habis, hati-hati bisa terjebak dalam kesombongan. Begitu juga baptisan. Maka di Kisah Para Rasul, Petrus sebenarnya mau membaptis orang kafir di Eropa, di Italia. Tetapi dia mendapatkan aufklärung, pencerahan di kota Yope. Bagaimana digambarkan ada binatang-binatang yang turun dari langit yang haram dengan kain putih. Itu haram. Tuhan katakan tidak ada yang haram yang sudah kuberikan. Banyak orang merasa dirinya hebat dibandingkan orang lain, apalagi hebat dalam hal-hal yang rohani, termasuk baptisan. Sampai hari ini, orang bangga dengan teknik baptisan, dengan teknik diselamkan, dengan yang membaptiskan pendeta yang viral 1 juta umat, tempatnya yang hebat. Hari-hari ini banyak orang-orang Kristen sungguh berpikiran sempit tentang baptisan. Baptisan karena apapun yang dilakukan tentang baptisan ketika dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Petrus disadarkan, akhirnya dia mau membaptiskan orang-orang di luar orang Yahudi. Itulah baptisan. Itulah maju tak gentar yang memang harus maju, tapi bukan menjadi pongah dan sombong. Karena baptisan itu bisa menjadi milik semua orang. Kita nggak perlu mempermasalahkan di mana dibaptiskan, dengan cara apa dibaptisan. Nggak perlu namanya baptisan ulang. Itu namanya pelecehan terhadap gereja, pelecehan terhadap hamba Tuhan yang lain. Hari ini saudara, mari kita bongkar pikiran-pikiran yang sempit dan picik itu. Bahwa yang namanya baptisan itu bukan bicara teknis, bukan bicara hal-hal yang manusia. Nah, pagi ini kita akan semakin mantapkan baptisan yang diterima Yesus di dalam Injil. Yang pertama, kita akan lihat indah rencana
rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Itulah hamba Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang dibaptiskan, menjadikan kita terinspirasi, keberanian untuk merendahkan diri, merendahkan hati, sehingga kita tetap maju tak gentar. Nah, kita akan melihat hal-hal yang menarik di dalam kisah pembaptisan Tuhan Yesus. Yang pertama, mari saudara kita akan baca firman kita ini. 1, 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Silahkan nanti dicek, dibuka Google Map. Ternyata dari Nazaret ke Yordan itu perjalanan 10 jam jalan kaki. Kalau Grab 1 jam. Jalan kaki pada saat itu tidak ada yang menjual teh kotak es teh jumbo. Artinya perjalanan 10 jam di padang pasir. Tentu ada yang mengatakan, wah itu biasa. Tetapi yang akan kita lihat bahwa untuk menerima baptisan, untuk melakukan baptisan itu ada sebuah proses, sebuah niat yang tentu dipersiapkan. Baptisan itu bukan bicara emosional. Kalau memang bisa, harus dipersiapkan. Baptis anak maupun baptis dewasa, baptis anak orang tuanya sadar ketika dibaptiskan maka wajib untuk mengontrolnya, ikut sekolah minggu, ikut ibadah remaja, ikut katekisasi. Artinya baptisan itu adalah sebuah proses yang benar-benar disadari. Bukan hanya sekedar emosi dan ikut-ikutan. Supaya tahu benar. Maka karena tak sebentar maka tak gentar. Gitu kan? Ketika menghargai proses itu. Apalagi di hari-hari sekarang orang inginnya instan. Orang malas ke toko, tinggal online. Nggak punya duit, sekarang tinggal COD. Sedikit-sedikit langsung bisa pesan. Kalau nggak ada pinjaman yang
Kadang-kadang yang mudah maka ada pinjaman online. Itu semua dipermudah. Tapi baptisan adalah sebuah proses yang harus kita hargai. Supaya kita mengerti betul bahwa dengan proses yang tidak sebentar ini kita diajar untuk melewati proses itu. Proses senang, proses tidak senang, proses menjengkelkan, semua proses adalah sebuah perjalanan supaya kita menjadi tak gentar. Apalagi dunia hari-hari ini penuh dengan kegentaran dan kegalauan. Itu yang pertama. Yang kedua, lagunya nggak keluar? Oke, kita akan baca. 1, 2, 3. Tetapi Yohanes mencegah, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Bapak Ibu, kita lihat perumpamaan orang percaya, orang Israel adalah putri Sion, mempelai perempuan. Sedangkan Kristus adalah mempelai laki-laki. Yang punya inisiatif adalah mempelai laki-laki. Perempuan itu hanya menerima lamaran. Itu polanya dulu. Kalau sekarang mungkin sudah enggak berbeda. Jadi gambaran iman adalah dilamar maka tak gentar. Siapa yang mencari? Tuhan atau kita yang mencari? Tuhan. Tuhan yang punya inisiatif menempatkan manusia. Karena dia punya inisiatif, maka diberikan tempat yang paling indah, yaitu namanya Eden. Tetapi manusia melakukan pelanggaran, masih diberi kesempatan. Karena Tuhanlah yang melamar kita. Tuhanlah yang memiliki kita. Maka kita harus tak gentar. Kita percaya. Tadi dikatakan, dimanapun kita semua miliknya gitu ya. Ayat yang pertama tadi, semua umat Jadi kita ini miliknya Tuhan. Seringkali kita menjadi gentar karena kita ingin menjadi miliknya sendiri. Miliknya suami yang galak, miliknya istri yang galak. Maka tepat kalau suami atau istri galak, solusinya ditinggal ngopi. Kita ini milik Tuhan. Tuhan yang punya inisiatif. Maka peristiwa baptisan adalah peristiwa yang membuat kita diingatkan bahwa kita inilah yang dilamar Tuhan. Kita inilah menjadi, bahkan dikatakan biji mata Tuhan. Seringkali kita kehilangan pemahaman itu karena melihat dunia yang gentar. Dunia yang gentar ini kan semua tidak punya uang bisa gentar, takut. Kebanyakan uang yo gentar kalau disuruh gratisi, stres ya kan Bapak Ibu. Banyak orang loh, banyak duit itu sedih kalau malah tahu orang lain, bingung kalau disuruh memberi. Nah artinya kegentaran dunia ini tidak ada jaminan. Tetapi pemahaman akan kepemilikan Tuhan bagi kita, itulah yang membuat kita tidak gentar. Lalu yang selanjutnya, nggak ada lagunya juga? Wah, jadi gentar ini. Mari kita akan baca firman Tuhan ayat 15, 1, 2, dan 3. Oh muncul lagi. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menuturkannya. Ia berujar, maka tak gentar. Saudara, seringkali kita lupa
Seolah-olah dunia dan kehidupan kita hanya ujar kita, hanya kehendak kita, cipta, rasa, dan karsa. Tidak salah. Tapi kita lupa ada kekuatan transendental di luar sana. Biasanya kalau kehendak kita mesti kita cari yang baik, cari yang praktis, cari yang irit, cari yang menyenangkan, cari yang membuat senyum-senyum. Tetapi yang terjadi belum tentu. Ternyata boros, tidak menyenangkan, menjengkelkan. Tapi hari ini kita percaya ujaran-ujaran Tuhan ada dalam peristiwa-peristiwa di luar keinginan kita. Itulah bedanya. Ketika kita menyadari bahwa kita diberi kesempatan untuk miskin, kita diberi kesempatan untuk menghadapi orang sulit, kita diberi kesempatan untuk menghadapi situasi yang terjepit, maka kita sadar bahwa ini adalah sebuah rencana Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kebetulan. Ketika kita menyadari hal itu, maka tentu kita melangkah dengan lebih tak gentar. Apalagi kalau ujaran kita itu yang membuat justru semakin menakutkan. Maka ada yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Ketika kita sudah ngedumel, itu sudah ungkapan, wah susah, mati aku, kan gitu. Padahal nggak mati-mati juga kan. Itu kan ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa kita ini mengandalkan ujaran kita sendiri. Ketika Tuhan Yesus terpengaruh, harusnya kan aku yang datang untuk minta dibaptis. Harusnya kan saya yang sowan, kok Bapak keroyo-royo, damel repot mawon. Kadang-kadang kita ya, aku ini orang hebat kok. Masa orang hebat kok duduk di bawah? Ya memang gak ada kursi, ya duduk di bawah. Seringkali, sudah kita ini menjadi gentar, surut, bukan karena kerendahan ketinggian. Kadang-kadang kita itu menilai diri kita itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Itu jadi persoalan. Karena kehidupan itu tidak mesti harus dihargai tinggi, rendah, hebat dan tidak hebat. Ada ujaran Allah yang ingin berkarya dalam hidup kita, supaya kita maju tak gentar untuk menghadapi segala situasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari kita akan baca 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Langit terbuka. Itu istilah-istilah di Perjanjian Lama. Misalnya di Maleaki, ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, dikatakan, bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit ketika kita memberikan persembahan persepuluhan. Artinya sebatas mana iman kita meyakini Allah yang berkarya. Langit itu Samaim, langit itu surga, heaven, Uranus. Bukan hanya gambaran secara matematis, secara alam raya, tetapi ini gambaran teologis ketika kita percaya ada campur tangan Allah. Seringkali doa itu terakhir kalau usaha kita menemui kegagalan. Atau doa itu hanya sekedar formalitas secara psikologis.
Maka kalau terlalu panjang doanya, psikologisnya terganggu, ngantuk. Nah, karena doa hanya sampai psikologis. Maka ada yang mengatakan salah doamu, dongane ora mandi, sapa sing donga sawape kurang gede. Nah, Allah itu berkarya gambaran tingkap langit yang terbuka, gambaran transendental, sesuatu yang mahis tidak terselami. Seringkali dan hari-hari ini hal-hal yang mahis semakin terkikis karena kekuatan-kekuatan bumi, teknologi, kekuatan dunia digital yang mudah dan praktis, apa-apa sudah tersedia. Hati-hati. Dalam perjalanan kehidupan ada persoalan-persoalan yang tidak bisa dikalahkan dengan hal-hal itu. Masalah mengampuni, masalah menerima, masalah menahan emosi, masalah tetap rendah hati ketika kita benar. Seringkali ketika kita benar dan baik yang terjadi adalah kesombongan rohani. Itulah perlu sebuah keyakinan ada langit yang terbuka. Sama ketika Yesus memberikan teladan merendahkan hatinya datang ke Yohanes. Menghilangkan segala atribut-atribut kemegahan. Maka langit akan terbuka. Ketika kita benar-benar berserah dan tetap mengandalkan Tuhan, maka kita tak perlu tergentar, tidak perlu gentar karena langit terbuka lebar. Dan yang terakhir, mari kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan ada banyak model. Ada yang menggunakan ayat, maka ada ayat emas. Ini ayat emasku. Ayatnya berkhasiat untuk mengusir setan, mengusir demit. Maka ada yang namanya ayat, saya nggak jawab, nggak berani. Ada ayat-ayat yang dianggap itu jopa japu. Itu kehadiran Tuhan. Sama. Ketika dikalahkan Filistin, orang Israel kehilangan logika, maka tabut perjanjian, peti perjanjian yang berisi tentang 10 hukum Tuhan itu dibawa dalam perang. Petinya ternyata dibawa lari. Ada peti yang untuk perang itu adalah kisah Gunung Merapi, kalau sempat lihat, mengalahkan Mak Lampir, ya kan? Banyak orang itu mengartikan Tuhan itu dengan hal-hal yang indrawi. Ibadah dengan doa yang panjang. Doa puasa, doa semalam-malaman. Seringkali kita terjebak pada hal-hal seperti itu. Allah tahu, maka Allah itu datang sendiri dalam rangka supaya biasnya itu tidak terlalu besar. Ada ayat dari Tuhan, diberi tambahan, diberi tafsiran, jadi fatwa, jadi dogma gereja, jadi aturan-aturan, kalau begini berdosa, itu kan yang terjadi. Maka Tuhan berusaha meminimalkan bias itu,
meminimalkan hal-hal yang sering hanya ujaran-ujaran manusia. Apalagi kalau disebut alim ulama, pemuka gereja, orang-orang bapak-bapak gereja. Bapak Ibu sudah dengar apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur di daerah Flores? Seorang pemuka gereja yang lagi viral. Wow, nanti di browsing. Takut. Karena ini orang-orang suci. Hari ini Tuhan mengingatkan yang paling cetar itu adalah Tuhan yang datang. Inilah anakku yang kukasihi. Tuhan Yesus tidak perlu makelar. Tuhan Yesus tidak perlu dengan cara-cara dogma gereja yang seringkali menjadi penjara. Seringkali niki merem napa melek nggih. Kudu merem, kok jenengan melek kok ngerti? Padha-padha melek. Seringkali kita mempersoalkan teknis dan cara. Tapi hari ini saudara, pembaptisan mengembalikan kita akan karya Allah yang cetar. Allah datang untuk mengerti setiap kita, kapasitas kita, cara berdoa kita, cara mengikut Tuhan kita, cara bergereja kita, cara PA kita. Sangat variatif. Gak perlu kita saling menghakimi. Walaupun memang itu perlu untuk dicoba cari kesepakatan supaya kita benar-benar juga di dalam kepedulian, tapi jangan terjebak pada sebuah penghakiman. Karena Allah yang cetar itu datang ke dunia. Bahkan siap untuk memberikan teladan baptisan untuk menerima tugas-tugas pelayanan. Mari kita semakin masuki tahun baru ini dengan penuh harapan dan tetap maju tak gentar. Amin.